Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar baik untuk kalian semua dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini bertemu kembali dengan Bapak Faisal Sadam, tim guru PPKN dari Kota Bandung. Dan hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran di kelas 12, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 12, materi tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah memprediksi praksis atau kehidupan nyata, perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Hari ini kita akan masuk pada topik yang pertama, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, untuk memahami makna perlindungan dan juga penegakan hukum. Kedua, menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ketiga, menganalisis unsur-unsur dan faktor-faktor penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah menganalisis makna tegaknya hukum atau supremasi hukum. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, kalian akan lebih paham tentang bagaimana penegakan hukum dan juga perlindungan hukum yang ada di Indonesia secara konseptualnya. Baik, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian sekarang. Pernahkah kalian melakukan hal seperti ini? Kalian mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Seperti yang terlihat di dalam gambar ini ya, terlihat ada dua anak kecil. Ini sudah masih di bawah umur, lalu mereka juga tidak menggunakan helm. Nah, sehingga ini terjadi sebuah pelanggaran hukum. Apa yang ada di benak kalian terhadap gambar berikut ini? Oke, bagian A, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila di keluarga tidak ada aturan, di sekolah, bahkan juga di lingkungan masyarakat tidak ada aturan, dan di negara pun tidak ada undang-undangnya. Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja, pelakunya tidak diberikan teguran atau sanksi lainnya. Apa yang akan terjadi? Bayangkan negara ini akan menjadi negara yang semeraut dan akan banyak sekali pelanggaran. Oke, makna perlindungan hukum menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Sumardi dalam artikelnya yang berjudul Hukum dan Penegakan Hukum, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Unsur-unsur perlindungan hukum minimal harus mencakup ketiga unsur. Yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Dalam hal ini artinya pemerintah harus melindungi warganya dari berbagai hal kemungkinan buruk bagi setiap warga negaranya. B. Jaminan kepastian hukum, artinya pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada warga masyarakatnya bahwa hukum itu benar-benar ditegakkan. Yang ketiga berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. Perlindungan hukum harus berhubungan dengan hak-hak warga yang dilindungi oleh setiap negaranya. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Artinya hukum ada harus tetap diiringi dengan sanksinya bagi yang melanggar tersebut. Karena kalau tidak, orang akan bersewenang-wenang dalam melakukan setiap tindakannya tanpa ada pengontrolnya. Pada hakikatnya, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Artinya, hukum ada itu untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, khususnya di Indonesia, dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya itu sendiri. Nah, sekarang coba kalian rasakan ketika kalian mendapat perlindungan hukum dari negara maupun dari lingkungan masyarakat kalian sendiri. Maka kalian akan merasa nyaman hidup berada di lingkungan kalian sekarang. Oke, tugas hukum. Apa sebetulnya tugas dari hukum? Suatu ketentuan hukum itu mempunyai tugas yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakatnya. Kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri. Nah, jadi ketika terjadi suatu pelanggaran di lingkungan kalian, kalian tidak berhak melakukan main hakim sendiri. Kalian harus menyerahkan orang pelanggar tersebut kepada orang yang berwajib untuk menanganinya. Misal kalau di lingkungan masyarakat kan bisa kalian melaporkan dulu kepada ketua RT dan RW-nya. Oke, supremasi hukum. Apa itu supremasi hukum? Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan.
Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintahan selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Artinya, setiap tindakan kita itu dibatasi oleh hukum, dan hukum yang ada itu harus kita patuhi dengan sepenuhnya. Sehingga pelaksanaan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari itu sudah sesuai dengan norma dan juga hukum yang berlaku. Tegaknya keadilan, tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal ini dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan, sehingga aturan-aturan itu mutlak untuk ditegakkan. Contoh di lingkungan kalian, tempat tinggal kalian saat ini, kalian bisa melihat apakah hukum-hukum yang berlaku di lingkungan kalian sudah ditegakkan atau belum. Indikatornya adalah ketika terjadi banyak pelanggaran, maka sebetulnya penegakan hukumnya belum terlalu ditegakkan di lingkungan kalian sekitar. Nah, semoga kamu bisa menjadi seorang pelopor yang bisa menegakkan hukum di lingkungan kalian. Oke, apa saja Pak faktor-faktor penegakan hukum? Faktor-faktor penegakan hukum bisa tegak dengan tegas, itu menurut Jono Sukanto dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum sangat tergantung pula pada beberapa faktor. Yang pertama adalah hukumnya, bagaimana hukum itu diberlakukan. Kedua, penegak hukumnya. Penegak hukumnya sudah baik atau belum, sudah sesuai aturan atau belum, itu menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Ketiga adalah masyarakatnya. Nah, masyarakat mungkin kalian adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Apakah kalian sudah termasuk masyarakat yang sadar hukum atau tidak? Karena salah satu faktor untuk penegakan hukum yang baik adalah dari masyarakat yang taat terhadap hukum juga. Ketika masyarakatnya tidak taat terhadap hukum, maka penegakan hukum pun mustahil untuk dilakukan. Keempat, sarana dan prasarananya. Artinya bagaimana penegakan hukum ini bisa berjalan ketika sarana dan prasarananya kurang mendukung. Sehingga dibutuhkan kerjasama antar pihak dan tidak hanya mengandalkan pemerintah untuk mendukung terjadi pemenuhan sarana dan prasarana ini. Terkait kebudayaan, ada beberapa kebudayaan mungkin yang menyebabkan penegakan hukum ini tidak bisa berjalan maksimal, ya khususnya berhubungan dengan adat istiadat. Nah, sehingga kebiasaan atau kebudayaan yang ada di sekitar kita itu harus menyesuaikan dengan hukum yang berlaku saat ini, sehingga eh, tidak terjadi bersinggungan antara adat istiadat dan juga dengan hukum negara. Baik, itulah materi tentang perlindungan dan penegakan, konsep-konsepnya perlindungan dan penegakan hukum. Pada dasarnya adalah setiap manusia itu harus mendapatkan perlindungan. Perlindungan hukum itu harus dimiliki oleh semua orang, diberikan oleh semua orang, dan juga terutama negara kepada warga negaranya. Dan terlebih negara dan warga negaranya harus bekerja sama untuk menegakkan hukum sehingga hukum di negeri ini bisa tegak. Kesimpulannya adalah perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud apabila anggota masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran hukum. Termasuk kalian saat ini, semoga dengan materi ini akan muncul kesadaran hukum kalian bahwa kalian adalah bagian dari negara ini dan kalian memiliki tanggung jawab untuk memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Salah satunya yang paling mudah diberlakukan adalah di kehidupan kalian sehari-hari, misalkan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, kalian harus menjadi pelopor penegakan hukum. Kalian tentu saja mempunyai kesadaran hukum yang tinggi yang tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap ketentuan yang berlaku, serta selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi paling mudah sekali adalah kalian harus berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Ya, diusahakan kalian menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga insya Allah kedepannya kesadaran hukum kalian bisa semakin meningkat dan kalian bisa menyebarkannya kepada orang di sekitar kalian. Itu saja mungkin untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat dan kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.